Oke, halo, nama gue Imanul Adi. Jadi gue bakal ngasih HP ini ke orang yang bernama Naila Karima. Halo, gue Naila. Gue akan ngasih HP ini ke orang yang bernama Nazwa Zerlina. Halo, gue Nazwa Zerlina. Gue bakal ngasih HP ini ke orang yang namanya Raditya Pradipta. Halo, gue Raditya Pradipta. Gue akan ngasih HP ini ke orang yang bernama Sherly Adinda. Baik, itu saja perkenalan dari kelompok 2. Selamat menyaksikan video kami. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mengandung prinsip dasar ketuhanan yang bernilai dasar kepada iman dan takwa individu masing-masing kepada kepercayaannya. Dengan begitu, terdapat beberapa nilai yang terkandung di dalamnya, seperti nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar. Nilai dasar adalah esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah nilai dasar yang fundamental dalam Pancasila. Sangat penting untuk memahami nilai dasar ini secara menyeluruh untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya spiritualis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga negara Indonesia, sesuai dengan sila pertama, sebagai ideologi negara, kita diharuskan memiliki kepercayaan agama. Kepercayaan agama ini membuat seseorang individu harus percaya dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan nilai keimanan yang dapat dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, yakni meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya. Dengan demikian, warga Indonesia dibebaskan menganut agama dan aliran kepercayaan sesuai dengan aturan dan kepercayaan masing-masing pribadi. Selanjutnya ada pengembangan pendidikan agama. Negara berkewajiban untuk mengembangkan pendidikan agama dan moral. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas spiritual dan moral bangsa. Terdapat dalam pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 28 yang berbunyi, anak-anak berhak atas kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Undang-undang ini menegaskan pentingnya pendidikan multireligius dalam menciptakan kerukunan beragama di lingkungan pendidikan. Nilai instrumental tertulis terdiri dari yang pertama, kebebasan beragama dan beribadah. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini tercantum dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya ada toleransi beragama. Saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan antar umat beragama merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa, sehingga dapat terciptanya masyarakat yang damai, harmonis, dan sejahtera. Dan yang terakhir tentunya ada pembinaan kerukunan umat beragama. Negara berkewajiban untuk membina dan memelihara kerukunan antar umat beragama. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas nasional dan mencegah terjadinya konflik antar umat beragama. Terdapat juga dalam pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Undang-undang ini mengatur tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan terhadap agama yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama. Nilai instrumental tidak tertulis. Yang pertama, toleransi. Norma agama mengajarkan pentingnya toleransi terhadap keberagaman, keyakinan, dan praktik keagamaan. Dalam masyarakat yang diwarnai oleh berbagai agama dan kepercayaan, toleransi menjadi pondasi utama untuk memastikan kerukunan dan harmoni. Yang kedua, kesamaan di hadapan Tuhan. Norma agama mengajarkan bahwa di hadapan Tuhan, semua manusia adalah sama. Ini mengimplikasikan pentingnya memperlakukan sesama dengan adil dan tanpa prasangka. Sikap yang adil terhadap sesama manusia adalah nilai yang tercermin dalam norma agama dan menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Yang ketiga, keadilan sosial. Norma agama seringkali menekankan pentingnya keadilan sosial dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Ini mencakup memberikan hak yang sama kepada semua individu, mengatasi ketimpangan sosial, dan memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki akses yang adil terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan. Yang keempat, kedamaian dan kerukunan. Norma agama mendorong penciptaan kedamaian dan kerukunan di antara umat manusia. Hal ini terwujud dalam kehidupan sehari-hari seperti dialog antar agama, resolusi konflik secara damai, dan menjauhi kekerasan dalam menyelesaikan perselisihan. Memupuk kedamaian dan kerukunan adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang stabil dan harmonis.
Dengan demikian, nilai instrumental dalam sila pertama tidak hanya menciptakan dasar untuk kehidupan spiritual individu, tetapi juga merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat yang harmonis. Melalui pengakuan dan penetapan terhadap keberagaman, keyakinan, dan kepercayaan, nilai ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kedamaian, kenyamanan, dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Nilai praksis dalam sila pertama Pancasila adalah nilai instrumental yang mengacu pada praktik yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini merupakan pelaksanaan dari nilai dasar yang berhubungan dengan keberagaman agama dan kepercayaan, yang melibatkan toleransi antar agama, menghormati perbedaan, dan mencari persamaan nilai-nilai keagamaan. Nilai ini sendiri memiliki contoh yang baik dan yang tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis yang tidak baik dari sila pertama Pancasila adalah ketidakadilan, ketidakberadaban, dan ketidakpahaman terhadap nilai ketuhanan yang Maha Esa. Setelah penjelasan dari nilai praksis tadi, di sini ada video mengenai contoh berita sila pertama. Yuk kita saksikan. Nah, kalian udah pada lihat kan cuplikan video kita yang tadi ngomong-ngomong soal silat 1, gue jadi inget nih masalah yang ada di India setahun yang lalu. Kalian mau tahu gak sih? Kejadian yang mana tuh? Oh, yang masalah antara umat Islam sama Hindu itu ya? Itu kontroversial banget gak sih? Iya, yang dimulai karena pemasangan bendera agama dalam waktu yang bersamaan itu kan. Iya, polisinya sampai kewalahan pada saat menangani dari itu. Itu tuh karena apa ya? Jadi waktu itu ada di mana umat Islam sama umat Hindu itu merayain hari besar mereka itu secara bersamaan. Kalau nggak salah tanggal 2 nih. Iya betul, dan ternyata mereka tuh pengen ngibarin bendera mereka yang mewakili agamanya mereka gitu di patung pejuang kemerdekaan Bamako Nusa. Dan ternyata mereka beneran ngibarin benderanya, tapi malah jadi rusuh yang lucu. Benar banget, sampai polisi ada menangkap 97 orang di sana dan ada beberapa yang terluka pada saat kejadian itu. Ya, kita kenapa ya warga India bisa sampai se-inklusif itu? Oh ya, dengar-dengar sih karena pemerintahan yang diskriminatif. Iya, dan lagi ada kelompok ultranasionalis Hindu yang pengen negara India itu jadi negara Hindu juga. Betul, itu juga didukung dari sejarah yang meyakini bahwa umat Hindu itu sebagai putra sejati tanah India. Sebenarnya dulu tuh udah banyak kejadian kekerasan antara Hindu dan Islam. Namun semakin naik tuh di tahun 2014 yang dimana Hindu itu menguasai India. Serem banget gak sih? Iya, tempat jadi soal bendera itu. Iya, menurut kalian pemerintah di India itu harus ngejaga toleransi antar umat beragama nggak sih? Yang menurut gue sih perlu ya, soalnya kan masyarakat India itu masyarakatnya beragam. Setuju, India kan negara yang luas ya, harusnya mereka bisa saling menghargai dan menghormati. Ya benar banget tuh, seharusnya mereka saling menghargai untuk mewujudkan kedamaian dan kerukunan. Nah, ngomongin soal menjaga kedamaian, gimana sih pendapat pada supaya di Indonesia ini gak bakal ada kejadian kayak di India gitu? Kalau menurut gue, ya pemerintah Indonesia harus terus jaga toleransi antar umat beragama ya. Saran gue sih dari situ emang kita harus menciptakan toleransi biar nggak bentrok sama agama kita. Betul banget, di Indonesia kan udah diterapin di pasal 29 ayat 2 tentang menjamin hak asasi penduduk, terutama kebebasan beragama. Kurang lebih saran gue sih sama kalian semua ya. Mungkin mau nambahin ya,
Ini sebagai pembelajaran aja sih untuk kita ke depannya agar nanti kita tidak terjadi kekerasan lagi di antara agama. Nah, sekian video singkat dari kami. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Dadah. Ya.